Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada video praktikum mata kuliah Ekonometrika 2. Kali ini bahasan kita adalah pengenalan RStudio sebagai salah satu software yang digunakan dalam analisis ekonometrika. RStudio ini adalah software yang open source dan menggunakan bahasa pemrograman atau istilah lainnya itu ngoding. Ini adalah tampilan RStudio ketika baru dibuka, kurang lebih seperti ini. Kita bisa siapkan dulu script atau tempat untuk mengetikkan sintaks yang akan kita run atau kita olah dengan klik file, kemudian new file dan script di atas ini. Ya, maka muncul ya, dan di sini berarti sudah jendela RStudio ini terbagi menjadi 4 area. Yang kiri atas ini adalah script tempat memuat sintaks atau codingan yang akan kita gunakan dalam analisisnya. Kemudian di bagian kiri bawah ini adalah konsol. Konsol ini adalah tempat untuk menampilkan output dari codingan yang dieksekusi atau yang di-run. Kemudian di bagian kanan atas ini ada tab environment, history, connection, dan tutorial. Ini kira-kira memuat history atau riwayat dari fungsi ataupun sintaks yang digunakan sebelumnya. Kalau baru pertama kali dibuka itu biasanya kosong. Kemudian di kanan bawah ini ada file, ada tab file, plots, packages, help, dan viewer. Nah, ini kira-kira tempat ini untuk menampilkan nanti kalau membuat plot atau mencari package yang akan digunakan. Nah, karena RStudio ini adalah software yang open source, maka fungsi-fungsi dalam analisis itu dimuat dalam packages ya. Dan ada packages ini yang dia itu sudah built-in bersamaan dengan ketika software ini diinstal, dan juga ada pula package yang perlu diinstal terpisah atau menyusul. Baik, dimulai dulu ya di RScript ini kita awali dengan melakukan suatu operasi matematika sederhana. Jadi di baris 2 ini misalkan saya tulis X itu sama dengan angka 3, kemudian di baris 3-nya kita sarankan Y ini sama dengan 2. Ya. Dua baris ini saya blok, kemudian saya run ya. Prosesnya muncul di bagian konsol di bawah ini. Kemudian di baris 4 saya lakukan atau saya buat suatu fungsi matematika, misalkan perkalian antara X dikali dengan Y. Kemudian baris keempat ini saya run. Ya, maka muncul hasil perkaliannya, yaitu 6. Nah, kemudian bagaimana kalau saya lakukan penulisannya seperti ini ya, X-nya kecil dikali dengan huruf Y, di mana Y-nya ini kapital. Ya, maka saya run yang baris nomor 5 ini, ya, maka muncul ya, error ya, objek Y not found. Ya, kenapa? Karena di sini di baris 5 ini saya menuliskan Y-nya huruf kapital ya, sedangkan Y yang memuat angka 2 itu adalah Y kecil. Nah, ini menunjukkan bahwa RStudio ini adalah dalam menuliskan sintaks itu bersifat case sensitif, artinya dia membedakan antara huruf kapital dan huruf kecil. Nah, ini untuk awalan dulu. Selanjutnya kita akan dalam praktek singkat ini menggunakan data yang sudah disiapkan sebelumnya di Excel ya. Jadi kita bisa mengimport data dari Excel ke dalam RStudio. Bisa klik file, kemudian import dataset, ya, kemudian pilih from Excel. Nah, di sini kemudian bisa muncul tampilan seperti ini ya. Kalau misalkan baru pertama kali mengakses klik-klik menu tersebut, nah mungkin ada perintah untuk menginstal suatu package read XL terlebih dahulu, bisa diklik yes atau OK. Kemudian ditunggu saja proses instalasinya sampai tuntas. Nah, di sini kalau sudah selesai itu dan masuk ke tampilan yang seperti ini ya, kita bisa browse atau cari file yang dimaksud. Nah, misalkan saya mau menggunakan data PDB Indonesia ya. Nah, di sini saya cari filenya ya, kemudian tunggu sebentar menampilkan terlebih dahulu preview dari datanya. Nah, ini kira-kira datanya ya. Jadi ada dua variabel, yaitu time dan variabel PDB ini. Nah, ini adalah tipe-tipe time ini adalah karakter ya, atau ada teks, kemudian PDB ini double atau ini merupakan angka. Nah, kemudian kita bisa lakukan penyesuaian ya, misalkan nama data yang diimport ini ya, kemudian nanti diberi nama apa, ini bisa diubah ya, untuk kemudahan biasanya digunakan saja nama yang agak singkat ya. Sekarang saya beri nama data PDB ya.
Format penamaan ini itu perhatikan tidak bisa atau tidak boleh menggunakan spasi ya. Jadi tidak boleh ada spasi, mungkin bisa menggunakan underscore sebagai bantuan untuk memisahkan katanya. Baik, kalau sudah tersusun seperti ini, lalu klik import. Ya, data yang diimport tadi ya, maka muncul pada tab yang baru ya. Ini kira-kira menampilkan isi dari variabel atau isi dari data PDB ini, dari objek yang diberi nama data PDB ya. Nah, seperti ini. Ya, kemudian kembali ke sampingnya, kita melanjutkan menulis script ya. Nah, di sini data PDB ini adalah data time series, tetapi perlu diperhatikan bahwa ketika tadi diimport dari Excel bersamaan dengan suatu variabel yang namanya time, time ini tidak bisa serta-merta langsung dikenali sebagai suatu objek yang merupakan penciri waktu atau keterangan waktunya dari si variabel lain yang ada di sini. Oleh karena itu, kita perlu membuat suatu atau memformat variabel PDB ini ke dalam format time series yang dikenali di RStudio. Ya, jadi mungkin terlebih dahulu pertama ini bisa kita hapus saja kolom time ini ya. Caranya menghapus kita menggunakan script juga yang ada di sini. Ya, jadi nama objeknya tadi adalah data PDB. Ya, kemudian gunakan kurung siku. Ya, kemudian kita ingin menghapus satu kolom ya dan semua baris yang ada di kolom tersebut. Jadi bisa dalam kurung siku ini memuat informasi baris dan kolom ya. Semua baris jadi langsung semuanya kemudian dipisahkan dengan koma. Ya, kemudian untuk menghilangkan kolomnya, maka ini kita akan hapus kolom yang nomor 1 caranya dengan menuliskan di bagian belakang koma ini C dalam kurung -1. Ya. Nah, kemudian bagian atau data PDB ini yang sudah dihapus kolom pertamanya, ya itu dimuat di dalam nama yang sama ya. Oleh karena itu saya beri sama dengan dan di depan sama dengan ini adalah sama namanya data PDB. Kemudian baris ke-7 ini saya blok dan saya run. Ya. Kita bisa dicek di sini ya, data PDB sudah kita hapus satu kolomnya. Tinggal yang tersisa ini adalah si variabel PDB ini. Nah, selanjutnya setelah tinggal satu variabel ini, nah variabel inilah yang selanjutnya di set atau ditetapkan keterangan waktunya dengan menggunakan suatu fungsi yang namanya adalah TS. Ya, jadi fungsi itu adanya di mana? Fungsi itu kita bisa lihat di samping kanan ini ya, ada packages. Fungsi TS ini adalah fungsi packages yang bisa dilihat ya. Nah, di bagian bawah packages ini ada yang disebut sebagai system library ya. Ini adalah package bawaan yang sudah otomatis diinstal bersamaan dengan software RStudio-nya ya. Sedangkan packages yang di atas ini yang diinstal terpisah. Nah, salah satu dalam package di kelompok system library ini adalah namanya ada stats ya. Nah, ini kita lihat sebentar. Nah, di dalam stats ini ada fungsi yang namanya itu adalah TS. Nah, time series object. Kalau kita bisa kita cek di sini ya, kita klik. Jadi fungsinya adalah untuk membuat time series object. Ya, jadi sebagai contoh, saya ingin membuat objek time series ya. Ini ada rumus umumnya, formula umumnya ya. Bawahnya ini adalah keterangannya, kemudian di bawahnya ada contohnya. Ya. Kita lakukan mungkin lebih sederhana dari contoh yang ada di sini ya. Saya gunakan fungsi TS, kemudian di dalam kurungnya ya. Perhatikan di sini ya. Yang pertama kali adalah nama datanya ya. Jadi dari si data PDB. Namanya ini. Kemudian ada informasi ya, startnya. Jadi mulai dari kapan? Nah, di sini tadi kita tahu bahwa ini mulainya dari kuartal pertama 2010. Jadi bisa dituliskan dalam start ini, saya akan menuliskannya adalah seperti ini, start sama dengan ya C, ini nama fungsi juga. Nah, kemudian buat kurung baru, di dalam kurung ini dituliskan kuartal pertama 2010. Saya akan menuliskannya adalah dengan menulis 2010,1 di dalam kurungnya ini ya. Kemudian setelah itu kita tambahkan di belakangnya ini di luar kurung yaitu frekuensi. Nah, frekuensi ini untuk menginformasikan ya tipe datanya apa. Jadi
Kalau kita tahu bahwa satu tahun itu ada 4 kuartal dan kita ingin men-set data ini adalah kuartalan, maka tuliskan frekuensinya sama dengan 4. Ya. Kalau datanya bulanan, tinggal di-set frekuensinya 12 dan seterusnya ya. Mingguan 52, tahunan frekuensinya 1, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah fungsi untuk mengkonversi data PDB ini menjadi time series object. Nah, agar tidak membuat suatu objek yang baru, ya ini diberi nama sama, yaitu data PDB lagi. Caranya di samping kirinya, buat sama dengan sini, kemudian tulis data PDB. Ya. Kemudian baris nomor 8, ini saya akan. Ya. Nah, untuk melihat kira-kira seperti apa sih yang sudah di-set menjadi time series object seperti ini ya, bisa kita blok saja data PDB seperti ini, ya. Kemudian ini yang di-run. Ya, maka inilah, jadi sudah disusun dalam bentuk kuartalan dan sudah jelas informasinya di sini. Jadi observasinya dari kuartal pertama 2010 sampai kuartal 4 2020. Nah, ini sudah data PDB ini sudah dikenali sebagai time series object di dalam RStudio. Selanjutnya, saya ingin membuat plot. Ya, plot ini kembali ke bagian packages ini ya. Plot ini ada di dalam suatu package yang juga merupakan bawaan atau ada di sistem library ini, yaitu di package namanya graphics. Ya, di sini juga ada sejumlah fungsi dan untuk plot ya, ini kita perhatikan dulu yang plot default ini ya. Nah, ini adalah kira-kira format penamaan plotnya. Oke, jadi saya ambil contoh ya, misalkan saya buat plot, kemudian ketik di sini ya, plot, kemudian dalam kurung ya, yang diplotkan adalah tentu yang dari data tadi ya, data PDB, koma, ya. Kemudian apa yang mungkin penting di sini informasinya itu tipe plotnya mau seperti apa ya, tuliskan seperti ini, ada formatnya ya, jadi type sama dengan tanda kutip ya, ikuti saja di sini ada berbagai pilihan ya, ada L untuk lines, B untuk point and lines dan seterusnya ya, jadi bisa P, L, B, C kecil, O kecil, S kecil, dan S kapital, dan H. N juga bisa. Ya, jadi coba yang pertama dulu ya, L kecil. Nah, kemudian ada lagi di sini bisa kita tambahkan ya, sebagai keterangan tambahan, ini misalkan plot ini ingin dibuat nama judul grafiknya, atau kita kosongkan dulu seperti ini ya untuk perbandingan ya. Baris nomor 10 ini saya run ya. Ya, maka ini muncul plotnya ya. Dan di sini masih cukup polos ya, belum ada informasi judul dari kurvanya ini ya. Misalkan berarti saya tambahkan ya di belakang untuk membuat judul itu adalah dengan fungsinya namanya main di dalam kurung ini. Kemudian pakai tanda kutip. Misalkan saya tulis PDB Indonesia. Ya, kemudian baris 10 ini saya akan ulang. Ya, akan muncul judulnya. Ya, satu lagi mungkin yang bisa kita tambahkan adalah kita ingin memberi nama sumbu X-nya. Ya, misalkan X dengan fungsinya adalah XLab. Ya, kemudian dalam tanda kutip ya ini nama label yang mau diberikan apa? Saya beri nama misalkan kuartal. Saya blok baris nomor 10 dan di run ya. Maka namanya juga muncul label dari sumbu X-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian jadi semua ini ada di dalam package graphics ya, dan dalam fungsinya namanya fungsi plot. Ya. Pengembangan lebih lanjut dari plot ini juga sebetulnya kita bisa menampilkan lebih dari satu plot secara bersamaan ya. Caranya seperti apa? Jadi area untuk membuat plot ini bisa kita split menjadi 2, menjadi 3, dan seterusnya. Sebagai contoh, misalkan saya ingin menampilkan bersandingan antara 2 buah plot ya. Maka pertama, area untuk plot ini saya bagi dulu menjadi 2 ya, dengan menggunakan fungsi par ya. Di mana fungsi par ini kita bisa lihat fungsinya itu ada di dalam package base yang merupakan juga salah satu di sistem library ini ya. Cari di P ya. Bisa kita search ya di sini.
Oke, jadi fungsi Park itu bukan di base tapi di graphics juga ya. Kita back dulu ke packages, di sini ada graphics, kemudian nah ini Park ya. Jadi ini kurang lebih untuk bisa kita split area plotnya ini menjadi dua. Jadi saya akan menuliskan fungsinya dengan Park dalam kurung ya. Saya ketik di sini ya, mfrow nama fungsinya. Ini untuk men-split. Misalkan area plot tadi ini saya ingin split menjadi dua bersampingan, bersebelahan. Ya, jadi itu bisa dilihat sebagai satu baris dan dua kolom. Saya akan tuliskannya mfrow ini sama dengan fungsi C dalam kurung itu 1,2, satu baris dua kolom. Ya. Langsung kemudian dilanjutkan ya, misalkan ya. Yang pertama tadi adalah plot yang tadi, bisa di copy kembali ke bawahnya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, ya kita coba lihat tadi dalam fungsi plot, ya ada beberapa opsi untuk terkait dengan tampilannya. Plot default, ya. Nah, misalkan saya menggunakan fungsi ini, S ya. Nah, seperti apa tampilannya? Nah, itu yang mau kita lihat. Saya copy. Tipenya yang saya ubah untuk yang baris yang nomor 14 ini ya. Tipenya adalah S. Nah, kemudian 3 baris ini sekaligus saya kan 12, 13, 14. Nah, kira-kira outputnya adalah seperti ini. Jadi dua plot ini bisa ditampilkan secara berdampingan. Nah, dari plot ini juga ini bisa di-copy ya, atau bisa klik kanan copy image atau save image as, atau juga bisa dengan fungsi export di sini ya, save as image atau save as PDF. Seperti itu. Nah, terakhir kita coba praktik menampilkan statistik deskriptif ya, statistik deskriptif. Nah, di sini kita menggunakan suatu fungsi yang namanya ini adalah fungsi summary ya. Summary ini terletak pada package base ya, kemudian ya kita cari ke huruf S. Nah, fungsi summary ya, objek summary keterangannya. Jadi yang bentuk paling singkatnya, misalkan saya buat saja summary dari data PDB ini ya, ketik saja summary dalam kurung kemudian dilanjutkan dengan objek kan. Objeknya tadi adalah yang namanya data PDB ini. Lalu baris 16 ini saya akan, nah ini adalah statistik deskriptif dari variabel PDB ya, dari informasinya yang ditampilkan adalah nilai minimum, maksimum, kemudian kuartal 1, kuartal 3, kemudian median dan kata-katanya. Nah, ini terkait dengan analisis sederhana pada RStudio ya. Jadi fungsi-fungsi ini lebih lanjut dapat dipelajari pada package ya. Terutama tadi yang penting itu adalah ini ya, di sistem library dan yang sudah bertanda checklist ini, yaitu base, dataset, graphics, kemudian juga di bawah ini ada stats ya, dan juga utils ini di bawah. Nah, jadi memang perlu praktek dan mengoprek sendiri codingan ini untuk lebih bisa memahami cara kerja dari software RStudio ini. Ya. Dan terakhir di sini ini script yang sudah disusun ini ya, supaya tidak hilang untuk penggunaan ke depan itu bisa juga di-save ya. Nah, dengan klik menu save yang ada di sini, kurang lebih seperti itu. Baik, sekian penjelasan singkat dari pengenalan software RStudio pada praktikum ekonometrika 2 kali ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat mempraktekkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.